Wal ikhlas ayyu'afikallah minhu. Adapun ikhlas, kata Imam Fudail bin Iyad, adalah yaitu Allah menyelamatkanmu dari dua perkara tadi, yaitu riya dan syirik. Dua perkara ini obatnya ikhlas. Tapi ikhlas ini akan diuji melalui dua perkara ini. Kenapa? Karena dua perkara ini yang membuat ikhlas itu gugur. Yang semulanya ikhlas, kemudian melihat manusia, hancur amalnya. Yang semulanya ikhlas, kemudian yang beramal karena Allah ikhlas, ditinggalkan karena ingin mendapatkan perhatian manusia, akhirnya nilai-nilai ikhlasnya luntur. Minta sama Allah agar kita dijadikan orang-orang yang ikhlas. Minta sama Allah. Karena ibadah saja tidak cukup, tapi mohon kepada Allah agar kita ini termasuk orang-orang yang ikhlas. Ya. Walidzalika ahjamu wa a'radu an kathirin min al-a'mali adh-dhahira allati lin-nufusi ilaiha mailun. Dan oleh karena itu, ya, kata beliau bahwasanya begitu banyak orang-orang berpaling daripada amal zahir. Apa itu amal zahir? Ya, seperti salat, seperti sedekah, seperti zikir, seperti i'tikaf, seperti puasa. Itu amal-amal zahir itu membuat berpaling. Kenapa? Karena kecondongan mereka kepada sesuatu selain daripada Allah, bukan karena ikhlas. Ya, tidak sedikit, kata beliau, mereka yang beramal karena kecondongannya kepada sesuatu selain Allah, hingga amal mereka itu menjadi sia-sia. Walaha fiha gharadun wa matma'un ma lam tasih wa tasfu fiha niyah wa in 'azumat fi nazril awam. Bahwasanya, ya, walaha fiha gharadun wa matma'un, dan sesungguhnya di dalam tujuan mereka amal itu terdapat sebuah tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya malam tasih tasfu fiha niyah, hingga membuat amalnya itu tidak bisa menjadi amal yang sah atau benar disebabkan niat mereka, sekalipun amal tersebut dipandang oleh manusia sebagai amal yang sangat besar. Sekalipun berjuta mata memandang ini amal besar, tapi karena maaf, sekelumit niat tadi, karena bukan karena Allah, hingga jutaan mata memandang amal ini yang semulanya baik, di mata Allah Subhanahu wa taala amalnya ini tidak ada. Contoh, ya kan? Udah pernah dibahas. Mau tahajud, update status. Ya kan? Tahajud dulu. Ya. Puasa, update status. Siang-siang lapar banget padahal sedang puasa. Ya kan? Yang semulanya ikhlas, niat puasa, ya, nawaitu shauma ghadin an ada'in fardhu syahr ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Begitu siang lapar, update status, saya sedang puasa. Akhirnya gara-gara status, amal yang disaksikan oleh banyak orang menjadi hangus. Dari pagi dia menjaga lillahi ta'ala, siang hari godaan kuat, akhirnya melihat status, ingin orang tahu kalau dia sedang puasa, hingga membuat amalnya menjadi hangus. Walaupun berjuta mata melihat, kata beliau, dikatakan di sini, walaupun berjuta memandang amal tersebut adalah amal besar, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Ya, walaupun Anda sholat ratusan rakaat, disaksikan oleh seluruh manusia yang ada di masjid ini, tapi secuil niat bukan karena Allah, oleh Allah tidak akan dianggap. Mungkin kalau bagi kita manusia, kita akan anggap itu sholat. Kenapa? Karena kita lihat kesungguhan mereka beribadah. Oh, Masya Allah, ini tetangga kita soleh, 5 waktu ke masjid, setiap adzan sudah berada di masjid, ya kan? Disaksikan oleh seluruh orang warga yang ada di sini, Masya Allah. Tapi kita tidak tahu di dalam hati orang tersebut, ketika terlintas sedikit saja bukan karena Allah Ta'ala, maka amal yang disaksikan satu kampung Gang Sadar ini tidak akan ada apa-apanya di mata Allah. Makanya beramal itu baik, tapi perbaiki niat kita. Tapi jangan sampai sibuk memperbaiki niat, akhirnya tidak beramal. Itu salah juga.
Ya, kenapa tidak beramal? Dari kemarin betulkan niat ni tak lurus-lurus Pak Ustaz. Udah kayak dan betulkan stang sepeda yang salah. Ya tidak seperti itu. Beramal, tetap beramal. Sekalipun niatnya bukan karena Allah. Tapi niatkan dalam hati kita ini lakukan amal kita semata-mata karena Allah. Memang semulanya itu berat. Ujiannya luar biasa. Awalnya atau bermula ingin mendapatkan nilai daripada manusia. Tapi kalau kita latih, kita terus niat kuat karena Allah, niscaya Allah akan membantu amal kita ini dilakukan karena Allah. Dan Allah tak akan membiarkan kita kalau kita berusaha untuk mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha untuk mendapatkan perhatian makhluk saja diperhatikan, apalagi perhatian yang menciptakan makhluk yang memiliki maha perhatian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. وقد أبى ورفض الإمارة والولاية على أهد الخلفاء الراشدين وكثيرا من الصحابة ولذلك أيضا حرصوا على إخفاء ما قدروا عن أعمالهم الصالحة وصفاتهم الطيبة الحسنة وكتمان أحوالهم الفاضلة الشريفة. Maka oleh karena itu kata beliau, di saat mereka itu bersemangat untuk beramal dan mereka menyembunyikan amalnya semampu mereka daripada amal-amal soleh dan sifat-sifat yang baik, wa kitman ahwaluhul fadil asyarifah, dan mereka senantiasa membungkam setiap amal yang sudah mereka lakukan, khawatir apabila amal ini diketahui oleh orang lain. Mereka para khulafaur rasyidin dikatakan di dalam kitab ini, ya, kalau mereka melakukan setiap amal itu mereka kubur dalam-dalam. Agar apa? Agar mereka tidak ada yang tahu ketika beramal. Sayyidina Umar bin Khattab, seorang khalifah, pemimpin umat Islam pada saat itu. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini wafat, disaksikan oleh para sahabat, ketika jasadnya itu dimandikan, itu terdapat tanda hitam di punggung Sayyidina Umar bin Khattab. Punggungnya itu hitam. Subhanallah, lihat. Ketika dicari sebabnya apa? Karena Sayyidina Umar setiap malam memikul gandum untuk dia bagikan kepada rakyatnya yang membutuhkan. Ditanda itu orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fukara, orang-orang masakin, janda-janda miskin, anak-anak yatim yang tidak mampu, ditanda oleh Sayyidina Umar rumahnya. Kemudian di malam hari, Sayyidina Umar kumpulkan itu gandum, satu persatu gandum itu dipukul dengan bahunya yang mulia. Selama beliau menjadi khalifah, dan kemudian diberikan, dititipkan di depan pintu, yang di pagi harinya ketika dibuka pintu itu, maka orang-orang fakir dan masakin mendapatkan gandum sudah tersedia di hadapan rumahnya. Tidak ada yang tahu ini. Ketika Sayyidina Umar wafat, gandum itu sudah tidak ada. Maka orang mengetahui bahwasanya ini pekerjaan, ini adalah amal daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau sembunyikan. Zaman sekarang beda. Ya. Panggil wartawan 10 dengan berbagai macam media cetak. Live. Sah-sah saja. Ya, agar orang ikut bersedekah boleh, tapi yang diajarkan oleh para sahabat ketika mereka bersedekah secara alaniyah, secara terang-terangan, ada juga mereka sedekah secara sirran, yaitu secara rahasia. Khawatir yang terang-terangan ini tidak ikhlas, akan tetapi adanya sedekah secara rahasia ini menjadi ikhlas. Jadi kalau kita lebih banyak terang-terangannya daripada diam-diam. Nah, itu Sayyidina Umar menyembunyikan amalnya. Bisa saja Sayyidina Umar pagi-pagi panggil rakyatnya yang tidak mampu, baris di depan rumah saya, diberikan satu persatu, bisa. Tapi Sayyidina Umar tidak mau. Khawatir amal yang semacam ini diketahui oleh orang lain. Padahal tujuan Sayyidina Umar bukan untuk mendapatkan perhatian rakyatnya, akan tetapi sebenar-benar agar mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah dan dijadikan oleh Allah orang-orang yang ikhlas. Ikhlas setiap amal yang kita lakukan, ikhlas mencari nafkah, ikhlas beribadah, ikhlas beramaliyah, ikhlas ketika menjalankan hak-hak kita kepada Allah.
dan mudah-mudahan semua amal kita yang kita lakukan tanpa keikhlasan diterima oleh Allah dengan rahmatnya dan diampuni kelalaian kita. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang ikhlas. Dan semoga kita semua diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada penyakit riya, penyakit ujub, penyakit hasud dan termasuk nilai-nilai kesyirikan di dalam hati kita dikeluarkan dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah niat kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari Rabu malam Kamis kita akan masuk tahun baru 1442 Hijriah. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah sebelum azan maghrib baca doa akhir tahun, habis azan maghrib baca doa awal tahun. Yang mau berpuasa silahkan, yang mau memperbanyak zikir silahkan, yang berdoa juga silahkan. Memohon agar Allah menjadikan tahun baru itu tahun yang penuh dengan keberkahan bagi kita dan peningkatan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.